hormati pimpinan cabang Ketua Pimpinan Cabang Aisyah beserta jajarannya, dan saya hormati seluruh pejabat yang hadir, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang tidak kalah penting seluruh peserta pelatihan ketabdikan dan ketakjiban, yang semoga naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah limpah pula kepada para sahabatnya, karib kerabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran-ajarannya. Ibu-ibu, saya mohon berdiri. Berdiri nomor duduk mawon. Berhubung saya tamu, saya manut dengan nomor berdiri, saya berdiri. Tinggal jam siji suruh cepat, cepat. Sekarang saya disuruh pulang, ya alhamdulillah saya lupa. Ibu yang dirahmati Allah, saya agak grogi sedikit karena di sini punya sahabat semua yang seharusnya sudah terbiasa dalam media dakwah. Terlebih di sini mama kabeh. Mama dikatakan mama itu raja-raja jalanan. Sudah terbiasa kita melihat sennya ke kanan, selagi. Oke, materi utama kita adalah profil Aisyah dan etika dakwah. Profil Aisyah dan etika dakwah. Sebenarnya materi dakwah itu sesuai dengan jurusan saya di S1, karena saya mengambil jurusan dakwah. Lah adapun Aisyah itu adalah sayap kita di Perserikatan Muhammadiyah. Oke, mari kita teguhkan identitas kita agar mencerahkan semesta. Ya, dipegang puncaknya, Ya, yang tengah berarti kanan kiri, saudara popo. Terserah mana nama kiri. Yang dipegang pundaknya, ikuti saya. Oke, pegang kanannya dulu, pegang terhadap ke kanan, pegang kanannya. Nanti gantian. Oke. Sudah? Bu, pastikan sampaikan manusia ya. Sebelumnya. Nah, karena mau diajak ngomong. Bu, ayo luruskan niat. Ayo kita dakwah. Sudah kenyang toh? Balik lagi, gantian. Sekarang yang kiri. Gantian yang kiri. Bu, alhamdulillah saya sudah kenyang. Wih, pemateri ini kok ganteng ya? Iya, ada orang gemuk. Iya, ya sudah cukup untuk intermezzo ya, biar tidak ngantuk. Mari kita luruskan niat, kita kuatkan tekad kita akan bersama-sama mengarungi medan dakwah. Kalau kita lihat sejarah, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah, mendedikasikan dirinya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala 13 tahun di Mekah, penuh dengan perjuangan, tapi yang menerima hanya yang mau menamponopo dakwah ini sedikit, hanya sangat sedikit. Makanya ketika kita sudah luruskan niat, kita kuatkan tekad untuk berjalan di dakwah ini sebagai da'iyah. Ini berarti mubalighah, sebagai mubalighah.
Pak ditompo orang ditompo ini urusan kene. Nanti belakangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Hadihi sabili." Hadihi ini. Hadihi artinya ini. Dan menggunakan hadihi. Hada itu artinya satu. Hadihi inilah sabili, jalanku. Ini satu-satunya jalanku. Apa kata Allah? Nabi Muhammad suruh mengatakan, "Ad'u ilallah." Aku berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu. Di atas ilmu. Wong nek dakwah aja wong tanpa ilmu, nek ora diterima ora sampe nyelekit akhirnya sultan. Tapi karena kita tahu ilmunya, dakwah itu adalah kewajiban. Dakwah itu adalah kewajiban. Apalagi di sini pesertanya seluruh ranting gitu. Seluruh ranting Aisyah, cabang Pekajangan, yang mana kita tahu cabang Pekajangan ini jantungnya Muhammadiyah. Ketika awal berdiri banget termasuk cabang yang paling tua kita di sini. Tapi masya Allah, ibu-ibu ini nom-nom kaget gitu ya. Sampai tahu ya. Tapi kan kata saya temenan, dia kurang lebih ya 17 tahun lah. Next. Nah, kalau kita lihat, karena kita ingin mengetahui identitas kita tarik sejarah ke belakang. Sejarah ke belakang awal berdirinya Aisyah. Harusnya tadi sudah dibahas tentang sejarah Aisyah. Ternyata Aisyah itu berawal dari pengajian kecil. Ya, pengajian kecil dari Sopo Tresno. Nek sing maca wong Pekalongan. Nek sing maca wong Tegal piye? Sapa Tresno. Awal mulanya pengajian ini dimulai dari Kauman. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengadakan kajian khusus ibu-ibu, mengadakan kajian khusus ibu-ibu, ingin merubah, dan diambil momentumnya adalah momentum Isra Mi'raj. Sebentar lagi 27 Rajab, walaupun masih diperselisihkan Isra Mi'raj itu kapan, tapi ada riwayat yang paling lengkap ini, yang paling masyhur 27 Rajab. Kenapa diambil pas Isra Mi'raj? Isra itu artinya apa? Al-Isra. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila itu namanya Isra. Jadi perjalanan vertikal dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj setelah sampai Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad pergi naik ke atas, ke langit 1, 2 sampai ke langit 7 untuk mendapatkan syariat sholat. Dan syariat sholat itu ternyata baru datang sholat 5 waktu setelah 10 tahun Nabi berdakwah. Jadi kalau kita lihat urutan ini, dakwah itu intinya berbisik. Perkara dia taat syariat atau tidak itu urusan kedua itu. Ya, setelah 10 tahun muncul sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu yang menjadi pilar kita. Sholatnya benar, semua amalan benar. Kita semua paham. Sholatnya buruk, nanti semuanya akan buruk. Itu sholat. Dan itu pun turun setelah 10 tahun. Maka kalau kita berdakwah santai, ojo kesusu, alon-alon, pelan. Mungkin jamaah ngadain pengajian tingkat ranting Aisyah atau NA misal. Ternyata yang hadir mung 10, bisa dihitung jari, pipis disusuk jari ini. Terkadang tidak masalah, seko siti. Nanti diteruskan oleh generasi berikutnya, teruskan generasi berikutnya, terus seperti itu.
Berawal dari kajian ini diambil momen Isra Mi'raj. Dikatakan bahwasanya Mi'raj itu diangkatnya Nabi dari bumi menuju Sidratul Muntaha. Maka filosofinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin memi'rajkan derajat perempuan, ingin mengangkat yang dahulu sebutannya adalah onco wingking, teman belakang. Sing isin kan buri-buri ya berarti dapur, terus sumur, kasur, orang mulai. Sumurnya ini jeruk berarti. Itu dulu. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat sebenarnya setara dengan mirip dengan yang akar ini. Ingin memuliakan derajat perempuan itu ingin dimuliakan ilmu tidak hanya untuk laki, ilmu juga boleh dan harus bisa diakses oleh kalangan perempuan. Disitulah poinnya. Oke, next. Selanjutnya. Nah, maka di sini muncul pertanyaan, kenapa sih kok arahnya Aisyah? Sekarang saya tanya, yang berkorban untuk Nabi memberikan hartanya itu siapa? Istri pertama Nabi yang satu-satunya yang tidak dipoligami oleh Nabi, namanya siapa? Khadijah. Bahkan Khadijah adalah seorang perempuan yang menawarkan dirinya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking berkorbannya Khadijah. Ketika Aisyah ini pernah suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada Siti Khadijah, kemudian tidak sengaja menyebut Siti Khadijah. Aisyah, kok tidak terus sih sing diiling kan wong wis ora apa yang dikatakan oleh Nabi, wahai Aisyah, kamu tidak berhak berkata ini demikian. Justru malah disengeni kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia Khadijah yang berrela berkorban. Saya tidak menafkahi dia selama 13 tahun, selama 10 tahun berdakwah. Khadijah yang menyatakan kepadaku urusan pangan, urusan ekonomi orang sama pikir urusanku jadi Khadijah. Kamu wahai suamiku fokus kepada dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita beri enten apa sebuatan sing kados iku. Siapa? Mau malah tidak tergantung bawane piro. Itu piro iki. 10 tak paling tempe men. Ini Khadijah. Tapi kenapa kok semangatnya munculnya Aisyah bukan Khadijah? Ada yang bisa jawab kamu bukan? Karena ini pelatihan. Monggo angkat tangan. Ini biasa dari sekolah angkat tangan jangan masih angkat tangan. Kalau dibiarkan panik-panikan dulu. Dari kubu sini. Dari kubu sini. Yang nomor Ibu monggo. Kenapa kok Aisyah bukan Khadijah? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu, Pak. Jawaban yang sempurna. Enggak. Karena Aisyah itu cerdik dan berilmu. Pertanyaannya, apakah Khadijah tidak cerdik dan berilmu? Karena Aisyah lebih muda. Benar kalau saya juga. Kaitannya sama muda. Berarti tidak jadi Aisyah muda-muda. Jawabannya semuanya benar. Ya, jawabannya tidak tahu karena memang belum kita pelajari. Oh iya. Benar kan? Ya, benar. Aisyah cerdik benar dan Aisyah secara ilmu fikih itu lebih mumpuni ketimbang Khadijah. Kenapa nanti kita jawab. Dan yang terakhir Aisyah lebih muda, iya secara fakta memang benar lebih muda. Ayo kita pelajari. Next. Nah ini perbandingannya di dalam modul sudah ada perbandingan kenapa kok Aisyah bukan Khadijah. Kalau kita lihat Ibunda Khadijah yang disebutkan Sayyidatu Ahlul Jannah, Khadijah itu adalah penduduk ketua bidadari surga. Itu
Khadijah. Seluruh perempuan yang ada di surga nanti diketahui oleh Khadijah. Tapi kenapa spirit Muhammadiyah itu bukan di Khadijah? Ibunda Khadijah itu adalah simbol pengorbanan harta. Sedangkan Aisyah itu berbeda, tadi yang disebutkan oleh simbol kecerdasan. Dua hal yang sangat berbeda. Yang satu Khadijah itu berperan di dalam Islam, menyokong segala macam bentuk ekonomi, finansial apapun yang dibutuhkan Nabi Muhammad diberikan oleh Khadijah. Tapi Aisyah bukan seperti itu. Aisyah itu tidak seperti itu. Aisyah ingin menunjukkan kepada kita pentingnya wanita pun juga jangan sampai gaptek, ojo nanti ketinggalan impor. Aisyah, mulanya Aisyah itu sering bertanya, takonan, penasaran, kepo bener, betul bahasanya saat ini kepo. Apapun sing ora serp, ora pas mesti takon. Ada dua orang bertanya hal yang sama, wahai Rasulullah, boleh nggak nyium perempuan, nyium istri dalam keadaan puasa? Sing siji dijawab itu boleh, sing siji ora itu. Ya, langsung jiwa penasaran Aisyah bertanya, wah Rasulullah, kok orang adil beda itu. Dan ini dua hal berbeda, yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Hai Aisyah, dilihat yang satu itu sudah tua, mau nek tua maknya yang bojone orang masalah. Sing siji isih enom. Ya sing dicium pipine tapi gerayange tekan endi? Bahaya kalau puasa. Nah ini beda. Lah kita di Aisyah bukan dituntut untuk mengorbankan harta, tapi dituntut untuk juga ikut cerdas sebagaimana suami, sebagaimana Muhammadiyah. Aisyah pun juga tidak kalah cerdas. Ya, makanya kita berjalan setara. Kalau ada di sini terutama, masya Allah, honor RSI, Muhammadiyah, honor RSIA, Aisyah. Kalau di Jogja itu lebih mantap lagi, ada Universitas Muhammadiyah, ada juga Universitas Aisyah. Dalam hal ini jangan sampai ketinggalan. Yang kedua, pendukung masa sulit ini Khadijah sebagai support system yang tidak pernah tampil di muka umum, berbeda dengan Aisyah. Aisyah ini pewaris ilmu, bahkan rujukan. Makanya salah satu faedah kenapa kok Nabi menikahi Aisyah di umur yang sangat muda. Kan diriwayatkan berapa umur Aisyah ketika menikah? 9 tahun. Dan baru menjalin hubungan dengan Nabi ketika sudah berumur 12 tahun, masih sangat muda, umur SMP berarti. Tapi itu sudah balik. Apa faedahnya? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Aisyah umurnya masih kisaran 20-an tahun, bahkan belum sampai. Ingatannya masih sangat cerdas dan hafalannya pun juga sangat kuat, sehingga hebatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjadi rujukan hadis dari kalangan sahabat, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan hadis-hadis tentang kewanitaan, yang ngertos fikih wanita, itu yang meriwayatkan rata-rata Aisyah radhiyallahu anha. Ustaz, apakah istri-istri lain itu tidak meriwayatkan? Istri-istri lain wis kadung koneng di orang yang kita ada kalau sudah berumur, terutama yang sudah 60-an ke atas, yang sudah umurnya wis metik lah istilahnya. Motor metik ya. Metik itu motor yang tidak bergigi. Namanya metik. Nah wis metik seperti itu, paling berhenti kalau orang bisa. Misalnya dari pengajangan komisi mikro desa, harus dijemput, harus diantar. Bapak motor dhewe wis ora berbeda dengan Aisyah. Di umurnya yang 20 tahun
dia menjadi rujukan ilmu, bahkan menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis nomor 3 itu Aisyah. Dan yang terakhir tadi Ibunda Khadijah itu wafat sebelum syariat sempurna, sedangkan Ibunda Aisyah hidupnya panjang sehingga dia punya waktu untuk mendidik umat ini. Oke, selanjutnya. Nah, maka visi Aisyah dalam medan dakwah, karena memang kita jadi dai Aisyah dari Muhammadiyah tidak mudah. Kita harus cerdas dan berilmu, itu penting. Kenapa? Karena di Persyarikatan itu terkenal kritis. Kita terkenal kritis. Tidak boleh seseorang ketika mendengar suatu ilmu, mendengar suatu hukum yang menyelisih Al-Quran, menyelisih Al-Hadis kok diam. Maka dia harus kritis bertanya, Ustaz, bukankah ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis? Apa korelasinya? Maka dijelaskan kontekstualnya, bagaimana caranya. Nah, itu adalah kritis. Contoh, saya contohkan sholat berjamaah bagi perempuan. Apa hukum sholat berjamaah bagi perempuan? Sunnah. Lebih sunnah mana? Sholat berjamaah di masjid atau sholat sendiri di rumah? Hati-hati. Hadisnya ada masing-masing. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah itu lebih baik 27 kali lipat. Tapi hadis lain menyebutkan sholatul mar'ati fi baitiha afdal min sholatiha fi masjidiha. Sholat perempuan di rumah itu lebih baik ketimbang sholat di masjid. Iya caranya. Jadi yang benar yang mana? Bagi perempuan, maka kita lihat konteks. Karena ini ada dua hadis yang seakan-akan bertabrakan. Kalau kita lihat bagaimana zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kok Nabi menyarankan wanita ke sholat ini rumah buaya? Situasinya kala itu satu, kondisi perempuan di sana Jazirah Arab tidak keluar dari sampai hari ini, sama sekali tidak keluar rumah. Ya, dengan kami insya Allah diberi kesempatan untuk berangkat ke Mekah Madinah. Amin. Dengan mengalih di pasar-pasar tidak akan didapati satupun perempuan sing dodolan sayur, kubis, kentang, wortel, bawang merah, bawang putih, semuanya jenggoten kumisan. Berarti dudu wong itu semuanya perempuan sing belanja merono ku ya isine nganggo bapak-bapak jubahan. Jadi ini kono bapak-bapak kabeh. Ini pasar tradisional itu. Itu kan kultur yang sangat berbeda antara kita dengan sana, dengan Arab Saudi. Maka layak Nabi menyatakan mending sholat ingom sisan. Ben ora ketemu kalau wong lanang li. Yang kedua, kondisi berangkat dari rumah ke masjid kala itu dalam kondisi yang gelap, sedangkan sholat 5 waktu kita 3 itu di waktu yang gelap. Subuh, maghrib, isya. Dan kita tahu dia dulu menolak. Jalanannya itu belum ramai. Jalanannya itu terkadang ada hewan buas, atau ada hal-hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka disarankan kala itu sholatnya di rumah saja. Sing mek metu ben sing lanang. Ini kala itu. Maka kalau kita melihat tekstual tadi, kalau memang diri kita memang terbiasa di rumah terus menerus, orang wani metu kecuali karo bojo yo luwih apik ning omah. Tapi kita lihat diri kita di mana? Ning pasar olu, ning Indomaret olu,
Ning pelatihan ya ora diter dhewe ngindir wae. Kadang meneng-meneng ben bojone ora ngerti nek ame pelatihan iki. Tapi salah tak pergi koyan sedaya iki. Masa orang koyan dulu. Maka kita lihat konteksnya, kalau seperti ini neng di metu kolu tapi dong ini masjid ke orang api andeng ngomah baik jadi saja nek ingin api andeng ngomah males nih mas ini masjid. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada para suami-suami, la tamna'u ima Allah di masjid, jangan melarang istri-istrimu berangkat ke masjid. Karena itu dilarang. Tandanya dulu itu banyak yang ingin ke masjid tapi dilarang oleh suaminya. Baik, selanjutnya maka kita perlu adanya etika dakwah itu punya etika, punya aturan terlebih khusus dakwah bagi seorang mubaligh dengan seorang dai laki-laki itu berbeda, tidak bisa disamakan. Laki-laki itu bermain argumen, debat, tegas, itu laki-laki. Tapi kalau perempuan tidak, kita perlu menyentuh hati sebelum meminta aksi. Bagaimana? Ada 4 hal. Next. Ada 4 hal. Yang pertama dakwah bilhal. Dakwah bilhal dengan aksi. Jangan jadi NATO. No action, talking only. Apa artinya? No action, tidak ada action, hanya berbicara. Cuma percuma. Kok dari di sini rapat terus. Rapat itu bagus, musyawarah itu bagus. Tapi yang lebih bagus lagi apa yang dimusyawarahkan dilakukan. Jangan sampai kita rapat tapi orang lakoni. Maka dari penerapan ini kita perlu keteladanan yang nyata. Kalau kita memerintahkan untuk infak, ya kita contohkan untuk berinfak. Kita menyuruh berdakwah, ingin mengajak orang sholat, maka kita harus sholat terlebih dahulu. Kita ingin mengajak orang-orang untuk menghindari maksiat, ya kita hindari maksiat. Kita hindari maksiat. Ini pilar yang pertama. Ini pilar yang pertama. Soalnya bocah saiki, terutama Gen Z, itu orang itu kritis. Orangnya sangat kritis. Berbeda dengan zaman kita, kalau sudah masuk awal-awal Gen Z. Berbeda dengan zaman-zaman dulu kan, ketika dahulu. Kan kalau zaman itu sekarang namanya Gen Alpha. Yang lahir 2010 ke atas disebut Gen Alpha. Nah yang sekarang dewasa, di bawah saya namanya Gen Z lah. Nah, sebelumnya, ini generasi saya namanya milenial. Nah, sebelum milenial ada generasi lagi namanya kolonial lah. Zaman penjajahan kita, saking kuone. Nah zaman kolonial ini kalau ketemu orang tuanya itu langsung hormat siap. Itu pakai garam siapa? Orang mati, orang pak musik kan orang siapa? Siap bu. Nanti mau kita itu zaman dulu. Sholat yo pak sholat. Bahkan kalau zaman BNP pergi kalau bapak juga nyolong mangga, nyolong pelem. Pak Is misalnya rame. Atau Pak Isa, atau yang sama orang Pak Ijo, orang Pak Ijo kan begitu. Pak Ijo, tak kan dari bapakmu loh tuh. Iya Pak Ijo tuh, gitu. Empat ibu orang sholat, di kalau bapak ada zaman saya sangat jauh berbeda. Sholat sepak sedilur meneh game over piye. Bujen. Kemudian bapak ane ngomong, sholat mana zaman aku juga bapak singletan kok. Ngomong ning masjid. Ayo lah bareng-bareng.
Zaman saya bahkan dikandani kan tak dikandani menolong perlu tak kandani bapakku apa jane ada nono ora wae lebih bapak kamu melu dhuwur melu jebule gak mati colong zaman yang sangat berbeda. Makanya dakwah bilhal itu dari contohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini ngomong sholat tahajud. Apakah Nabi tidak pernah tahajud? Tahajud, bahkan tahajud Nabi ini nanti sekeliling kan belum pernah didapati. Secabang perkajangan muncul berita ada ibu-ibu Aisyah yang sikile bengkak gara-gara imamnya musben. Belum pernah yakin. Ono nih kados niki. Jamaah batuk-batuk ketika imamnya membaca alif lam mim. Batuk-batuk mau ning rumah sehat kok tekan masjid batuk. Kemudian yang kedua, penampilan. Penampilan. Mau ingin dakwah itu sekarang, zaman era modern sekarang, orang lihat penampilan. Kalau lihat penampilan. Syar'i, penampilan syar'i itu wajib. Penampilan syar'i itu wajib. Tapi penampilan rapi itu harus. Ya, jadi tidak hanya syar'i tapi orang rapi percuma. Atau syar'i tapi orang bersih. Saya kan banyak seperti itu. Ada yang hijabnya masya Allah syar'i. Ya, kerudungnya kerudung panjang bagus. Kerudung panjang, kadang sampai panjang itu nanti ngisor lutut. Kayak hukum lah. Tidak masalah, kita tidak masalah. Mungkin ada di beberapa tempat, beberapa waktu mereka tidak mengenal syariat Islam itu bukan hanya sekedar nampak look saja. Kita butuh image, ini. Ya, kita butuh citra. Maka ada namanya pencitraan. Pencitraan itu perlu, tapi pencitraan di dalam Islam itu sesuai antara lahir dan batin. Ya, kita menunjukkan kerapian kita. Kalau orang boleh hijab syar'i tapi orang tahu wadus, mampu mangliye orang bersih atau tidak rapi, masya Allah hijabnya syar'i, ukurannya abu-abu, misalnya kuning, nyambung. Itu loh orang apa ya? Pokoknya cengkeh harus sudah. Mau yang jadi masalah jangan berlebihan itu yang disebut dengan kabar terus. Ya silahkan lipstikan, silahkan pedaan ben ora ketok kumus-kumus jadi sedek kula. Ben ora ketok ilore bar tangi turun. Bukan berarti orang zuhud iki wong sing ora tau adus ora. Zuhud itu orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini penampilan. Baru setelah dua pilar tadi kita masuk ke berikut yang namanya mau'idhah hasanah. Makanya ada dua, yang pertama mau'idhah, yang kedua hasanah. Mau'idhah itu artinya nasihat. Hasanah itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ya, ngajar nasihat dengan cara yang baik itu bukan seperti ini. Wendeng masjid, orang masjid tak amplok kowe ya. Ora, tapi sing tak amplok iki sudah serang. Dulu ngadus deh iso. Nonton salat dulu nih Mas. Yang masjid itu bukan mau'idhah hasanah. Bagaimana mau'idhah hasanah? Tidur wis rapi, siap berangkat ke masjid. Ayo bareng ibu nih Mas. Yang masjid. Ayo ibu diter nih Mas. Masjid. Itu cara cerdas. Itu yang disebut mau'idhah hasanah. Bukan sekedar tadi apa nato, orang semua nato. Ngomong-ngomong tapi orang nato. Nah, untuk era modern yang sekarang, era digital, kita perlu memegang prinsip anti hoax. Anti hoax. Maksudnya apa? Saring sebelum sharing. Saring itu apa? Cek isi sebelum repost. Karena klarifikasi, karena zaman saya itu masya Allah hari ini terjadi gempa,
saat ini juga berita keluar. Mau karena saking apa istilahnya masifnya dunia digital sekarang, kita asal-asalan. Kalau berita menggambarkan nih jembatan tawaf ambruk gitu. Caption itu kan jembatan tawaf di Masjidil Haram itu ambruk. Tapi kan ngeri sekali. Saya kala itu di Madinah, ini ambruk berarti kan korbannya sangat banyak. Tapi tidak ada korban jiwa, orang mungkin. Mau di Masjidil Haram jembatan tawaf itu sangat padat. Bagaimana nggak ada korban jiwa? Ternyata bukan ambruk, comel semini untuk awalnya satu lantai 1 kali 2 meter kuwi roboh. Wis semono tok sing dadi masalah. Kalau di dalam apa namanya media gede-gede akhirnya jembatan bawah ambruk. Jadi terkadang seperti itu. Maka kita sharing sebelum sharing. Pokoknya yang biasanya dulu saya senang masak gitu. Sharing itu juga merokok info orang. Kayak si aku udah ngomong orang tahu lebu, orang tahu rumah tapi duitnya akeh. Jangan-jangan jangan banyak isi cucu. Maka kita sering hal-hal yang seperti ini tidak layak untuk diperbincangkan, sharing kita cukupkan, jangan sampai kita sebarkan. Ya kenapa yang ini penting? Karena biasanya kasih bapak-bapak mereka tidak peduli tentang perkara-perkara yang seperti ini. Karena broadcast otomatis yang paling hebat itu melalui ibu. Harus tekan yang berdua melalui orang terdahulu. Tidak bisa terdahulu. Next selanjutnya. Masalahnya kita sebagai dai Aisyah itu punya berbagai macam tantangan. Ada namanya kewajiban sebagai seorang perempuan itu ada kewajiban perempuan itu ada di rumah. Itu kewajiban perempuan. Yang lainnya itu adalah sunnah. Jadi perlu dipahami, ada kewajiban, ada sunnah. Jangan sampai kita keliru dalam memahami mana yang sunnah, mana yang wajib. Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang perempuan itu sunnah muakkadah. Itu sunnah muakkadah. Tapi berbakti kepada keluarga, kepada suami di rumah itu hukumnya wajib ain. Wajib ain. Nah, maka di sini kita mengalami dilema. Kita punya namanya kelelahan ganda atau kelelahan ganda. Udah ngomong wis kesel isi apa? Isi pelatih. Mau esuk tekan jam 09.00 masak jam 09.00 ini melatih. Kelelahan ganda. Lantas bagaimana caranya? Inilah yang disebut dengan komunikasi. Pentingnya namanya komunikasi. Maka jangan benturkan antara keduanya. Prinsip kita ada A, ada B, bukan berarti A harus meninggalkan yang B. Coba kita kolaborasikan. Kenapa nggak ambil dua-duanya saja? Toh juga tidak masalah. Bagaimana solusinya? Jadikan keluarga sebagai tim dakwah. Jadikan keluarga sebagai tim dakwah. Bagaimana caranya? Jadinya lebih paham. Ayo kita bersama-sama berkolaborasi. Aku sing pelatihan kok tak bawa hasilnya kita terapkan di rumah. Ayo kita terapkan bagaimana cara Nabi hidup sehari-hari. Ayo kita terapkan bagaimana apa yang kita dapatkan di masjid. Itu gasi Pak, aku sing bagian boleh duit, aku sing bagian iki, aku sing bagian. Jadinya apa? Kolaborasi. Sing nyari redup kena angin sithik mati, kadung ora mati, salat suwi entek. Jangan seperti lilin. Lilin itu kecil kan, semangat kita adalah matahari.
Ini yang dapat disampaikan, semoga sedikit dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila ada salah dan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulangnya dari tadi pojok sana bilang kurang panjang gambarnya. Jadi itu ya. Kemudian ada lembar refleksi, silahkan isi, kumpulkan, nanti terakhir silahkan pertanyaan seperti tadi sudah disampaikan, boleh pakai kertas, nanti dikumpulkan. Kemudian ada pertemuan lagi, ada pertemuan lagi nanti bisa disampaikan atau bisa disambung. Terima kasih Pak Faiz, waktunya sudah habis, sudah menunggu materi terakhir yaitu ikrar teks pidato. Semua sudah siap, pasti bisa, ada hadiahnya. Itu. Semoga apa yang disampaikan Pak Faiz tadi walaupun pada cepat pun banyak sekali manfaatnya buat kita. Terima kasih Pak Faiz. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada petugas selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.